Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, untuk membantu membangkitkan pengembangan dan meningkatkan nilai produk pasca pandemi, Koperasi Payung Bisnis Brawijaya atau KPBB mengadakan UMKM Vaganza untuk para UMKM dan startup. 80 tenan terdiri dari 60% kuliner dan 40% non-kuliner akan diberikan workshop dan coaching klinik serta akan dibantu untuk pengurusan perizinan dan konsultasi bisnis serta uji klinis produk. Oke, kami menyelenggarakan UMKM Vaganza ini dengan luar biasa, dengan semangat yang tinggi, menyelenggarakan banyak workshop, kemudian ada coaching klinik, ada juga business competition dan musik competition, dan yang nggak kalah seru pasti hiburannya keren-keren. Yang ingin dicapai sebetulnya menggairahkan kembali dunia UMKM dan teman-teman dari startup untuk bisa menaikkan produknya, juga untuk bisa berkembang lebih jauh sih, terutama kita nanti juga ada gratis pengurusan perizinan, uji klinis ini produk, dan banyak konsultasi bisnis dan juga konsultasi perizinan itu sendiri yang kami bekerja sama Diskopindak. UMKM Vaganza kali ini kita ada 80 tenan dan itu semua sudah terisi penuh. Kalau pesertanya sendiri, peminatnya sendiri sebetulnya banyak banget, sampai lebih dari 150, dan mohon maaf banget kami nggak bisa memenuhi semua karena yaitu masalahnya keterbatasan tempat. Jadi kami harus benar-benar menyaring dari 80 itu terdiri dari 60% kuliner dan 40-nya non-kuliner. Non-kuliner itu ada kria, ada craft ya, ada juga fashion, ada juga thrift, ada juga sepatu, kemudian ada juga properti dan juga buku. Untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad, Badan Amil Zakat Infak Sadekah atau Basis UB kembali menggelar khitan massal secara gratis. Khitan massal ini diprioritaskan untuk masyarakat sekitar UB dan keluarga kurang mampu serta anak yatim piatu. Acara sunatan massal yang diselenggarakan oleh Basis Universitas Brawijaya bekerjasama dengan sejumlah pihak terkait, Fakultas Kedokteran, Asdoki, Kota Malang, didukung oleh juga BSI, kemudian NU Care, dan seluruh pihak yang tentu saja mendukung mulai dari seluruh pendaftaran hingga insya Allah pelaksanaan ini. Kegiatan ini dalam rangka satu, kita menyambut dan memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua tentu sebagai bagian dari program kami untuk terus bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu dan putra-putrinya sudah waktunya untuk berhitan, dan kami hadir Basis untuk memfasilitasi hal tersebut. Ada sebanyak 100 orang jumlah anak-anak yang dihitan, dan ini dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk juga dukungan tenaga medis dan tempat dan segala hal yang memungkinkan pelaksanaan secara baik. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan sangat baik, lancar, adik-adik yang dihitan juga segera sehat, dan mudah-mudahan juga nanti program ini bisa berkelanjutan untuk tetap memfasilitasi saudara-saudara kita yang ananda-ananda berasal dari keluarga kurang mampu.
Pemirsa, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar, dalam kesempatannya memberikan tablik akbar, meneguhkan spirit moderasi dalam bingkai kebinekaan, mengatakan bahwa UB sebagai tempat pengkaderan pemimpin di masa depan dapat memberikan ilmu dan pemahaman dalam menyebarkan Islam secara toleran. Ia mengajak kepada semua warga UB untuk terus hidup rukun beragama dan menghargai perbedaan. Jadi ini satu bukti ya bahwa yang berjuang tentang Islam itu bukan hanya perguruan tinggi agama, tapi justru seperti Brawijaya ini ada coupling yang paling besar. Ya, jangan salah, ulama dalam Quran itu satu-satunya kata ulama dalam Quran, innama yashallahu min ibadil ulama. Coba lihat konteksnya. Itu setelah ayat itu bicara tentang fisika, kimia, biologi, ditutup dengan yang paling takut terhadap Allah itu adalah al-ulama. Al-ulama itu ahli fisika, kimia, biologi itu. Justru bukan muncul pada hukum-hukum syariah di situ. Jadi kalau kita cerdas membaca ayat, dahsyat itu ya. Nah, selamat kepada Brawijaya. Mari kita teruskan apa yang kita rintis pada hari ini. Selamat juga kepada rektor baru kita yang muda tapi prestasinya matang, itu yang kita harapkan. Masifnya isu radikalisme di masyarakat dinilai menyebabkan polemik dan ancaman nyata bagi NKRI. Mahasiswa sebagai salah satu unsur pelaksana Pancasila harus berperan aktif dalam menangkal bahaya radikalisme. Guna menghindari potensi radikalisme, mahasiswa dihimbau untuk aktif berkarya sesuai jurusan dan bakat agar dapat menyalurkan potensi sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan masyarakat. Saya kebetulan megang SMK Negeri 5 sekolah di bidang seni dan teknologi. Seni visinya adalah sekolah unggul bidang seni dan teknologi yang bersertifikat ITA. Sehingga saat ini saya punya jargon juga pada anak-anak, yaitu SMK Negeri 5 sekolah kreatif anak muda. Diharapkan anak-anak itu harus kreatif. Itu strateginya untuk mungkin supaya anak-anak itu tidak berbuat aneh-aneh. Di sekolah kami itu anak-anak selalu difasilitasi, apalagi sekarang dengan adanya Merdeka Belajar, anak-anak bisa mengembangkan potensi bakat minat apapun sesuai dengan passionnya. Kalau passion kan passion dan vision, itu yang kita bahas. Kita garap anak-anak diberi kegiatan yang sehingga anak bisa berkarya sesuai dengan jurusannya atau sesuai dengan passionnya. Kami punya juga namanya GSN, program GSN, gerakan sekolah menyenangkan. Diharapkan di sekolah itu anak-anak benar senang gitu, sehingga tidak sempat berbuat yang aneh-aneh, termasuk dengan adanya profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah kebinekaan agama global, di mana kita itu tidak hidup sendiri ya, di lingkungan keluarga, di lingkungan RT, di lingkungan RW, sampai tingkat yang bahkan di negara pun juga kita punya tetangga ya. Kita itu harus pahami itu juga ya, bahwasanya kita itu tidak hidup sendiri. Kalau saya pribadi punya filosofi itu, kita itu harus sadar diri, sadar prestasi, sadar lingkungan. Itu yang saya bawa kemana-mana. Sehingga anak kita itu saya harapkan bisa beradaptasi dengan lingkungan manapun yang sangat fluktuatif ini. Kalau bisa beradaptasi, insya Allah anak itu akan cepat bergaul. Juga di sekolah kami yang kita laksanakan, program-program kami itu ada kolaborasi antar guru dengan guru, guru dengan siswa, jurusan satu dengan jurusan lain. Sekarang tidak zamannya bekerja sendiri. Kita harus gotong royong, kita harus kolaborasi. Itu kuncinya. Pemirsa, Bupati Sanusi menargetkan wilayah kabupaten bebas dari stunting di akhir tahun 2023. Dengan penanganan dan pendampingan yang tepat serta melibatkan semua pihak, Sanusi optimis target akan tercapai mengingat adanya penurunan jumlah balita stunting dari 11.000 di bulan Januari turun menjadi 6.600 pada bulan Agustus. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama menangani masalah nasional, yaitu tentang masa depan
SDM bangsa untuk menjadi SDM unggul. Itu kita akan menyelesaikan stunting. Mudah-mudahan nanti kebersamaan dalam menyelesaikan stunting ini bisa membuahkan hasil yang positif, sehingga nanti kita hari ini melakukan kegiatan stunting agar penurunan secara drastis nanti bisa dilaksanakan. Namun di dinas kesehatan nanti untuk melakukan koreksi terhadap data sebenarnya di lapangan dengan data yang ada di provinsi maupun pusat. Kalau di pusat masih 23%, tapi data dari Dinkes ini Kabupaten Malang sudah tinggal 8,1%. Dan ini harus disinkronkan. Pemirsa, sebagai upaya memberikan manfaat kepada masyarakat secara nyata serta mendorong tercapainya misi Tridharma Perguruan Tinggi, Fakultas Vokasi UB dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur berkolaborasi di berbagai bidang. Fakultas Brawijaya, khususnya Fakultas Vokasi ini kan juga punya misi pemberdayaan masyarakat, sehingga pengabdian masyarakat yang berupa dosen mengabdi, dokter karya, kemudian program MPKM mahasiswa itu bisa dikolaborasikan, bisa disinergikan dengan Dinas Kehutanan. Yang di dalamnya saya lagi banyak perangkat, banyak bidang yang bisa terkoneksi dengan berbagai program studi dan keahlian dosen-dosen yang ada di Fakultas Vokasi ini. Nah, sehingga harapannya baik nanti di dalam konteks pemberdayaan masyarakat maupun juga peningkatan skillnya mahasiswa itu dapat kita capai secara bersama-sama. Itu, dan tentu saja pemberdayaan masyarakat dan peningkatan skill dalam kerangka pelestarian hutan kita. Pemirsa, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sumber daya yang semakin terbatas serta mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, komunitas Elang Katulistiwa membuat aplikasi Bumi Baik. Dengan aplikasi ini diharapkan masyarakat dapat mengubah perilaku keseharian untuk dapat melestarikan bumi dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Tujuan utamanya adalah mengedukasi dan memfasilitasi anak muda terkait isu climate change gitu ya, isu karbon gitu. Karena kan sekarang udah urgensi dan kita rasa bahwa anak muda ini lekat dengan media digital, aplikasi, smartphone dan lain-lain. Dari situ kita ingin mentranslate lah dari konten dan secara mereka bisa kontribusi gitu, secara lebih akuntabel, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan sama kita gitu. Itu sih. Karena kan kenapa mungkin kalau tesisnya kita, kenapa kok sedikit yang care anak muda, karena mungkin pertama tidak tercatat, terus yang kedua mungkin platformnya nggak ada gitu kan. Ya, kadang kan kita pakai sedotan plastik tapi apakah gimana nyatetnya gitu kan. Kita hitungkan, kita ingin mengedukasi bahwa ya kalau kita nggak bisa ngurangi emisi karbon, ya ini mungkin anak muda ya, anak cucunya itu ya bisa nggak sih tinggal di bumi ya. Kalau dengan panas yang tadi 1,2 sekarang dicapai ya, pemanasan itu 1,2, ini kalau kita gini-gini aja terus karbon kan semakin naik ya, 8 tahun bisa 2 derajat gitu. 2 derajat ini beberapa populasi juga udah mulai nggak bisa adaptasi. Ini kalau sudah sampai 6 derajat gitu ya, kalau dari studinya itu ya udah nggak ada yang bisa hidup lagi gitu. Dan ini kan bahaya kan. Jadi sebagai anak muda ini juga dan semakin trennya karbon juga semakin naik ya, tambah lama ini kita pingin lah berkontribusi dengan cara menggunakan teknologi untuk berperan mengurangi emisi karbon. Dan sekarang udah urgensinya di G20 juga udah dibahas. Topik penting adalah sustainable energy.
BSTC Malang juga mengajak dan mengedukasi masyarakat agar dapat turut serta dalam menjaga dan menyelamatkan penyu. Setelah mendapatkan penjelasan dan edukasi, masyarakat diajak untuk berkeliling melihat ibu kota penyu dan diakhiri dengan pelepasan penyu. Pelepasan ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan setelah telur menetas sebagai tanggung jawab dan edukasi masyarakat, edukasi konservasi ke masyarakat. Ada pelepasan penyu itu bisa diambil bulan 5 sampai bulan 10, itu tergantung penyelamatan kami ataupun kondisi alam. Bisa nanti saudaraku yang baik hati kalau mengikuti kegiatan kami bisa ketik di BSTC Malang, BSTC tanpa spasi ya. Itu bisa nanti bisa cari info, melihat info kapan ada pendaratan, kapan ada. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.